Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwa Salama dari kelas C Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HAM, Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Baik, sebelumnya menurut saya HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, yang berarti hak yang telah dimiliki oleh semua manusia sejak lahir. HAM itu harus dilindungi dan untuk itu dibentuklah upaya untuk menegakkan HAM. Ada beberapa upaya, diantaranya yang pertama untuk membentuk kerjasama internasional dalam upaya penegakan HAM. Indonesia telah menyampaikan kecaman terhadap invasi Israel terhadap Palestina yang telah menewaskan banyak sekali warga sipil. Yang kedua, untuk membentuk lembaga terkait penegakan HAM, contohnya adalah Komnas HAM. Yang ketiga, untuk membentuk undang-undang terkait penegakan HAM, contohnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, dan yang terakhir adalah membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM berfungsi untuk memutuskan perkara terkait pelanggaran HAM yang bersifat berat. Menurut saya, Pancasila dan sosial budaya memiliki hubungan yang sangat terikat. Dengan bersosial dan berbudaya, berarti kita telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita semua diamanahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif, saling tolong-menolong terhadap sesama, dan mulai menghargai hal-hal kecil yang bersifat positif. Memulai melestarikan kembali budaya-budaya Indonesia agar Indonesia memiliki cita yang baik akan budaya, meningkatkan sumber daya manusia, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Beberapa contoh yang dapat kita lakukan sebagai negara Indonesia dimulai dari diri sendiri, yaitu menghormati sesama tanpa memandang perbedaan yang ada, terutama dalam bersosialisasi dan berbudaya, dengan cara menjaga toleransi antar sesama, mematikan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dan kita semua tentunya sangat membutuhkan generasi yang sangat berkualitas agar dapat. Dan yang terakhir adalah kita dapat memulai kembali upaya untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia agar Indonesia dapat memiliki citra yang baik dengan banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pada masa reformasi, banyak hal yang berubah menjadi lebih baik dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik terjadi perubahan undang-undang menjadi lebih demokratis. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 mengenai partai politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 mengenai pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 mengenai susunan dan kedudukan DPR atau MPR. Dengan adanya kebijakan ini, membawa pada politik Indonesia yang adil dan terbuka. Pada bidang ekonomi, dibentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Bank Indonesia menjadi sektor yang sangat penting dan menjadi pusat keuangan yang menjaga keamanan keuangan negara. Dalam bidang kebebasan berpendapat dan pers, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya. Pers mendapatkan kebebasan dengan adanya penyederhanaan permohonan surat izin usaha atau SIUP, sehingga dengan adanya pers, masyarakat lebih mudah menyuarakan aspirasinya. Dalam pelaksanaan pemilu, era kepemimpinan Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam pesta. Terdapat 48 partai politik yang mengikuti pemilu. Selain keberhasilan dalam melaksanakan pemilu, Presiden Habibie juga berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di Timur Timur. Presiden pemerintah Habibie memutuskan untuk melaksanakan pendapat di mana hasilnya menyatakan bahwa rakyat Timur Timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sehingga pada 20 Mei 2002 menjadi hari kemerdekaan penuh bagi Republik Demokratik Timur Leste yang dipimpin oleh Sanana Gusmao sebagai presiden pertama.
Lalu, mengapa Pancasila dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa? Nilai-nilai yang termasuk dalam Pancasila dapat dijadikan dasar dalam motivasi dan sikap, tingkah laku dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan nasional, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang akan menjadi kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial seperti yang termasuk dalam arti Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Artinya, bahwa sudah sebuah negara kannya sendiri mata untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan sentosa. Bahwa tujuan tersebut adalah kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya. Dan negara sebagai organisasi yang sudah diatur berkewajiban untuk membawa rakyat tetap pada tujuan yang dimaksud, tanpa menghilangkan hak-hak rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Karena rakyatlah yang memiliki negara, bukan negara yang memiliki rakyatnya.